pola pemerintahan yang klasik sound governance, democratic governance, dan dynamic governance. Yang pertama ada sound governance. Pengertian sound governance dapat dikatakan dari konsep kata sound, bisa diartikan sebagai layak, pantas, atau ideal dalam konteksnya. Sound governance makna lebih logis, masuk akal, dan rasional, sehingga ini dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi dapat dikatakan bahwa sound governance lebih bagaimana pemerintah dapat mendengar berbagai kritik, saran, aspirasi, dan lainnya dari masyarakat. Konsep sound governance tersebut juga ada. Yang pertama ini lebih komprehensif daripada konsep lain yang tidak sebelumnya, yang berisi elemen governance global atau internasional yang penting. Yang kedua ini juga berisi fitur normatif atau teknis dari nasional governance sendiri. Meski begitu, ini menghasilkan pandangan seimbang seputar good governance yang kurang condong dan mengerti mengembangkan fitur dari sistem governance pribumi yang meski berkonflik dengan struktur kekuatan neokolonialis dominan. Dengan kata lain, sebuah pemerintah atau governance bisa dikatakan sound, jelas, meski sistem berkonflik dengan kepentingan imperialis dan kebijakan intervensinya. Yang ketiga, ini governance memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul daripada good governance yang lain, dan dianggap jelas secara teknis, profesional, organisasional, manajerial, politik, dan ekonomi. Juga dikatakan jelas dalam kapasitas perilaku antisipasinya, demokratik dalam karakteristik respon dan kompetensinya, dan nilai budayanya dibenamkan dalam dan struktur masyarakat. Keempat, good governance bertentangan dengan nilai konstitusi dan responsif pada norma, aturan, dan rejim internasional. Good governance yang didefinisikan sebagai proponennya sering mengabaikan struktur konstitusional penting yang membatasi negara-negara bangsa dan pemerintah berdaulat. Yang kelima, konsep sound governance berawal dari kerajaan dunia pertama, Persia, yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Kemudian dimensi sound governance meliputi proses, dimensi yang digunakan mengatur segala hubungan, semua elemen atau stakeholder yang terlibat. Struktur adalah hubungan antara macam-macam fungsi atau aktivitas di dalam governance itu sendiri. Kognisi dan nilai dimensi kognitif atau nilai memperspesifikasikan sistem nilai unik dalam struktur atau proses governance. Konstitusi dijadikan sebagai sumber legitimasi dan kejelasan yang paling penting dalam sistem governance itu sendiri. Kemudian organisasi dan institusi merupakan bagian yang integral atau tidak terpisahkan dari sound governance. Kemudian manajemen dan kinerja dimensi manajerial, kinerja dari sound governance memiliki keterkaitan erat dan merupakan bagian integral dari sistem keseluruhan dalam siklus kebijakan, mulai dari tahap agenda, setting, sampai dengan evaluasi dibutuhkan dalam partisipasi masyarakat. Kemudian sektor dimensi sektoral dari governance dikatakan penting karena difokuskan pada sektor spesifik tertentu, kekuatan internasional atau globalisasi dimensi global atau internasional. Ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan begitu cepat mempengaruhi negara, bangsa, atau dunia. Etika, akuntansi, dan transparansi fitur pokok dari sound governance adalah fondasi pokok dari nilai etika, kualitas, struktur, dan nilai transparansi. Kemudian selanjutnya ada democratic governance. Pengertian democratic governance yang dimaksudkan di sini adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pangan, dan kekuatan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik, bebas dan setara. Ciri-ciri pemerintahan demokratik, yang pertama ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam pengembangan atau perkembangannya. Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di Indonesia. Kemudian ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan. Konsep democratic governance ini adalah gagasan yang mendepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Ini juga bertumpu pada beberapa hal, yaitu satu, resource exchange atau pertukaran sumber daya digunakan dalam mengatur dan berbagai sumber daya yang luas tersedia dan dengan adanya pertukaran sumber daya untuk memberikan dokumen yang relevan. Kedua, ini ada interdependence, saling ketergantungan dapat dijadikan landasan dalam pembahasan terkait dengan kerjasama
nasional dan internasional. Dengan adanya ketergantungan akan memunculkan sebuah kerjasama yang dilakukan. Ini ada trust atau mempercayai, karena dalam suatu pentingnya adanya sebuah kepercayaan. Kemudian ini adanya niat baik, jujur, kompetensi yang dapat diandalkan sehingga membuat trust atau kepercayaan konsekuen dengan risiko yang muncul. Selanjutnya ini ada dynamic governance. Pengertian dari dynamic governance atau tata kelola pemerintahan yang dinamis adalah hasil dari peningkatan kapasitas pembangunan. Penjelasan lain dari dynamic governance ini adalah institusional atau institusionalisasi. Nilai-nilai budaya yang mendukung kemampuan organisasi yang proaktif untuk menghasilkan jalur-jalur yang adaptif atau jalur adaptif. Konsep dynamic governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan program publik serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan hingga berdampak pada kepentingan jangka panjang yang akan dicapai nantinya. Adapun konsep dasar dynamic governance ini adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Baiklah, jadi kesimpulannya ini pada model atau konsep tata kelola pemerintahan yang telah diuraikan sebelumnya ini menghadirkan cara berpikir pemerintahan dan administrasi baru, konsep baru dan pendekatan baru, memperluas keterlibatan warga negara, menampung pendapat mereka, membawa ke bidang partisipasi masyarakat sipil, serta menumbuhkan prinsip transparansi yang tinggi. Untuk menerapkan konsep tata kelola pemerintahan perlu dukungan berbagai aspek utama seperti regulasi pemerintahan yang mendukung, kompetensi individu yang unggul, serta iklim organisasi yang baik. Evaluasi yang dialami dari berbagai konsep tata kelola pemerintahan mulai dari sound governance, democratic governance, dynamic governance, sampai merupakan sebuah konsep rujukan untuk menutupi kelemahan dari konsep tersebut. Saya berterima kasih karena telah mendengarkan ini semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.